Oh, sistem error, mohon maaf, layanan tertunda. Masyarakat mau tahu, ini Pak, kami datang, kami ngurus. Yang bersama dengan mancing, ketika kita lempar jala, kita sudah tahu ini kita dapat ikan apa tidak. Karena begitu kita tarik itu, kita langsung. Sehingga waktu itu diberikanlah namanya ada penghargaan, yaitu Piala Adicita Sewaka Pertiwi. Ini kan mulai lupa nampaknya nih. Kebanyakan ngitung investasi. Selamat datang di dunia nyata, karena ini bukan mimpi. Akmal Khairi. Luar biasa, kali ini podcast bukan mimpi kembali kedatangan tamu yang cukup spesial. Gimana kabarnya Bang Akmal? Alhamdulillah, sehat walafiat. Bang Akmal Khairi sekarang berdinas di mana Bang? Masih di dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kota Pekanbaru. Oke. DPM PTSP. PTSP. Gimana kesibukannya Bang mengurusi instansi yang cukup ribet dan ruwet ini Bang? Ya, alhamdulillah di instansi yang di DPM PTSP ini kan tentu banyak pelayanan-pelayanan kepada masyarakat, kemudian para pengusaha juga. Alhamdulillah karena kita punya tim yang solid, pegawai-pegawai yang handal, kami bisa saja enjoy dan melakukan aktivitas dengan baik. Oke, Bang Akmal, selain mengurus dinas, aktivitas sehari-harinya apa sekarang nih? Yang lagi hobi-hobinya sekarang ini? Oh, biasalah. Kita ini anak pelayan kan. Oke. Seperti biasa. Masih sering mancing? Masih sering mancing. Menjalo. Menjalo ya. Kalau disuruh milih, Bang, Abang milih mancing atau jalo ikan, Bang? Saya lebih ke menjalo. Menjalo. Karena lebih cepat dapat ikannya. Mungkin ada pemirsa kita yang belum paham menjalo itu apa gitu. Menjalo itu bahasanya saya menjala. Kan? Menjala ya. Jadi dia semacam kita mencari ikan itu dengan baik dengan pukat atau dengan jala itu sendiri, sehingga kita melempar di suatu tempat yang kita sudah tahu itu sama kayak pemancing. Di situ sudah ada lubuk ikannya, gitu kan. Kita dengan insting kita, dengan kebiasaan kita sehari-hari itu, kita udah tahu ini lubuk ikan ada. Jadi ketika kita mau menangkap ikan itu dengan insting kita, insya Allah ikan tuas ya. Filosofi menjala tadi, kira-kira kalau kita ambil dan kita masukkan ke kegiatan sehari-hari seperti apa? Ada nggak Abang memaknai hidup itu melalui kegiatan hobi tadi itu? Oh ada. Kenapa? Karena menjala ini adalah suatu kebiasaan yang baik, suatu kebiasaan yang karena ada waktu-waktu time-nya itu yang memang ketika ikan itu ada, tidak di semua waktu ikan itu ada. Ketika air banjir, sama juga kayak mancing, ikannya tidak ada, karena ikannya menyebar kemana-mana. Nah, ketika airnya surut, itu ikannya akan berkumpul di satu tempat. Ketika misalnya kita lempar di jalan nih Bang, habis itu kita tarik, kemudian dapat banyak, itu sensasi apa yang merasakan Bang? Di situ tidak ada kata orang, tidak ada yang dijual itu. Yang bersama dengan mancing, ketika kita lempar jala, kita sudah tahu ini kita dapat ikan apa tidak. Karena begitu kita tarik itu, nah ikan itu tetap dia bergetar juga, bergetar di jala itu sendiri. Dan kita sudah tahu ini banyak, sedikit, besar atau kecil, kita sudah tahu. Walaupun jala itu belum kita angkat ke atas. Ini kita bicara makin mengerucut ini. Hobi menjala dengan aktivitas Abang sebagai seorang kepala instansi pemerintahan sekarang, kepala dinas ya di DPM PTSP. Ini Abang terapkan enggak ilmu alami ini ke kinerja tadi? Tentunya ya. Kenapa? Karena di dalam dunia pendidikan, pekerjaan ya, tentu apa yang kita lakukan sehari-hari seperti menjala itu kita terapkan juga di di dinas kita. Jadi kita harus tahu ya, ini posisi air lagi surut atau lagi dalam gitu ya. Ketika kerja itu lebih banyak.
Oke. Karena kan ada bulan-bulannya kita harus bekerja dengan ekstra. Benar. Ya. Apalagi kita terhadap adanya penilaian yang diberikan oleh kementerian ini. Terlalu banyak PTSP ini diberikan penilaian. Jadi di saat itu kita harus kerja ekstra. Kita harus kerja dengan baik, disiplin, sehingga menghasilkan yang baik juga. Seperti kita berjalan juga. Oke. Bang, bicara soal DPMPTSP, Bang. Kita tahu bahwasanya DPMPTSP ini kan instansi baru lah. Kalau bisa dibilang umurnya belum terlalu lama jika dibandingkan dengan dinas-dinas yang lain. Otomatis sesuatu yang baru dan yang mengikuti perkembangan zaman ini menjadi sorotan. Yang menyorot itu tidak hanya masyarakat, tetapi juga atasan, pemerintah pusat dan lain sebagainya. Ada beban nggak Abang dalam menjalani tugas dan fungsi Abang sebagai kepala dinas, Bang? Selagi pekerjaan itu masih bisa kita lakukan dengan baik, tidak terjadi kendala yang berarti bagi saya. Kenapa? Saya suka pekerjaan itu yang menantang. Artinya apa? Kenapa DPTSP ini adanya dulu kan? Karena adanya kebijakan dari pusat. Betul. Nah, satu pintu itu kan, jadi terpusat di satu pintu kegiatan itu, baik dari OPDPD, kemudian dirangkum adanya di PTSP. Jadi dalam keseharian, selagi tupoksi itu, tugas fungsi yang kita lakukan itu makin menantang, saya makin tertantang iya, mungkin. Iya saya. Apa sih kedepannya? Apalagi kita harus buat gitu. Nah, kehadiran DPMPTSP ini kan tidak terlepas dari tuntutan zaman juga, Bang. Ya, betul. Adanya perubahan dari pelayanan berbasis konvensional ke arah digital. Betul. Kemudian pemerintah pun dituntut untuk ikut upgrade sistem. Betul. Bagaimana dengan yang selama ini bersifat manual ke arah digital, yang serba online seperti saat ini. Nah, fase perubahan ini, Abang termasuk orang-orang yang mengalami fase perubahan tadi begitu? Ya, betul. Nah, itu gimana, Bang? Baik penerapannya ke secara pribadi ataupun kepada anggota dan edukasi ke masyarakat. Ini gimana, Bang? Jadi gini, ketika saya masuk di PTSP di akhir tahun 2021, itu kan sudah adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Benar. Sudah disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja, maka di saat itu terjadi perubahan besar. Yang dulunya manual, sehingga sekarang berubah menjadi serba digital. Artinya apa? Mau tak mau, suka tak suka, karena ini ada kebijakan dari pemerintah pusat, kita harus hadapi dan kita harus jalani. Nah, tetapi saya akan berikan edukasi kepada staf saya, pegawai saya, bagaimana kita harus menjalankan ini. Tapi alhamdulillah, ketika kita mau belajar, kita mau konsultasi ke pusat, sehingga kita menjalankan menjalankan yang serba digital itu tidak ada masalah. Oke, musuh utama dalam proses pelayanan berbasis digital itu adalah sistem. Siap. Ketika sistem mengalami trouble. Ya, betul. Nah, ini bagaimana cara kita mensiasati? Karena masyarakat kan tidak mau tahu, Bang. Ya, betul. Oh, sistem error, mohon maaf, pelayanan tertunda. Masyarakat tidak mau tahu. Ini Pak, kami datang, kami ngurus. Betul. Nah, itu gimana, Bang? Apakah kita alihkan ke konvensional sementara atau ada kita beri pengarahan untuk sabar atau bagaimana ini? Jadi begini, ini memang terjadi ya di PTSP. Ketika awal-awalnya munculnya digitalisasi ini, tentu ada trouble yang terjadi pada masyarakat dan pada pelaku usaha. Tentu kita tidak berdiam diri. Apa yang kita harus lakukan? Karena kita ada di bagian kita ada bagian dalam namanya. Artinya apa? Kita berkomunikasi dengan pusat, baik itu dengan by phone atau dengan email atau dengan WhatsApp, karena mereka sudah memberikan kepada kita ketika terjadi trouble di dalam sistem, mereka akan akomodir, dan inilah layanannya, sehingga kita respon cepat daripada masyarakat itu, dan alhamdulillah selama ini selesai. Kalau tidak, kami akan berkonsultasi ke pusat bagaimana penyelesaian ini. Pernah nggak sampai ini menjadi beban yang cukup berat, sampai stres? Ini kok nggak connect misalnya? Atau pernah nggak Abang mengalami tahap-tahapan begitu? Sebenarnya ada. Kenapa? Karena nanti kan mengurangi atau kinerja kita akan juga menurun ketika ini trouble gitu. Karena agak apa juga waktu itu, gimana ini kalau seandainya sistem ini tidak cepat pulih gitu kan. Tapi kami intens terus dengan pusat, Pak, kami bisa jadi dan ini kalau seandainya ini trouble terus tidak selesaikan oleh permasalahan ini. Tapi karena kita terus kita upayakan, terus kita bermohon, terus kita selesai. Oke. Pemerintah Indonesia kan sekarang lagi
sibuk-sibuknya menggaungkan program smart government, di mana harus ada di situ kota-kota itu seluruhnya harus menjadi smart city, dan masyarakatnya harus smart, disebut dengan smart people. Nah, sistem yang kita terapkan ini sudah mewakili dari sekian komponen smart city tadi, Bang, dengan hadirnya DPMPTSP tadi. Apakah masyarakat kita sudah masuk ke dalam kategori smart people atau belum menurut Abang nih? Kalau untuk Kota Pekanbaru, bicara Pekanbaru ya. Kita bicara Kota Pekanbaru karena Pekanbaru adalah sebuah kota yang besar. Iya. Kita sudah masuk kepada smart people itu sendiri. Kenapa? Karena sekarang di Dinas PTSP sendiri itu pengunjungnya agak berkurang. Kenapa? Karena kita menggunakan digitalisasi. Mungkin ada berapa orang aja yang belum paham terhadap sistem ini, maka kita berikan edukasi terus. Lama-kelamaan mereka juga paham gitu ya. Dulu memang antrian begitu banyak di PTSP karena adanya tadi smart people tadi, masyarakat Pekanbaru ini ya masih belum cerdas ya, dibandingkan dengan yang lain mungkin ya. Dan juga karena Kota Pekanbaru adalah pusat ibu kota provinsi, jadi mungkin di situ mungkin. Setiap sistem itu pasti ada kelebihan dan ada kekurangan. Jelas, betul. Nah, kalau kita bicara kelebihan gampang. Dengan adanya era digitalisasi seperti ini, hadirnya DPMPTSP ini kan akan mengurangi tahapan-tahapan proses pengurusan izin masyarakat. Otomatis pelayanan akan lebih cepat, akan lebih mudah dan lain sebagainya. Kekurangannya, kita bicara kekurangan. Apa yang Abang rasa yang mungkin suatu saat nanti ini yang harus saya perbaiki, ini yang harus saya tambahkan, apa Bang? Jadi memang di kekurangan dari sistem ini sekarang, karena belum juga, karena perbaikan-perbaikan juga yang terjadi di pusat, kami sudah sering berkoordinasi di pusat. Ketika masyarakat mengurus izin ini melalui online ini, ketika mereka salah upload, salah upload, kemudian mereka menganggap itu sudah selesai. Betul, ketika dia ngupload ternyata ada syarat yang kurang, ada yang diupload itu salah, sehingga notifikasinya kan ke mereka lagi, kepada masyarakat sendiri. Tapi masyarakat menganggap itu sudah selesai. Itu kadang-kadang yang terjadi. Ketika notifikasi sampai, mereka tidak melihat ya. Lagi, seharusnya kan ada balasannya sebenarnya. Ada balasannya dari sistem itu. Saudara, ini kurang gitu. Ini salah upload gitu. Yang minta ini. Tetapi masyarakat masih kurang untuk melihat itu, sehingga menunggu, itulah mengakibatkan lama. Tapi kalau mereka pintar, mereka bisa begitu mereka upload dokumen ini, tetapi ada kekurangan, mereka bisa lihat di notifikasinya. Rupanya biasa ini kurang ini loh gitu. Misalnya gini, nama saya Heru Rinaldo. Ketika saya input di sana Heri Rinaldo, itu kacau Bang ya? Kacau jadinya, karena ditolak oleh sistem. Tapi masyarakat kan nganggap udah selesai. Nah, mungkin ketelitian mereka terhadap saat mengupload itu tidak betulnya itu diteliti sekali gitu loh. Ini yang kita berikan ke masyarakat, bagaimana ketika sudah mengupload ke sistem, tolong dilihat lagi, karena yang mereka upload kan dari akun mereka sendiri, dari email mereka sendiri, kita tidak bisa lihat. Di tahap-tahap awal dulu kita kan melihat hadirnya DPMPTSP kan ini sudah mulai mengcover beberapa izin-izin, tapi belum keseluruhan, hanya sekian persen. Awalnya 50, meningkat jadi 60. Nah, kalau sekarang sudah berapa izin yang masuk ke DPMPTSP Bang untuk Pekanbaru sendiri? Kalau sekarang ini kan kita sudah ada namanya pelimpahan kewenangan dari pimpinan, adanya pelimpahan kewenangan dari wali kota terhadap PTSP itu namanya kan satu pintu. Jadi itu izin-izin yang berada di OPD, di OPD teknis, mereka yang akan memeriksa dulu di teknis, tetapi nanti muaranya, hasilnya ke PTSP. Setelah dari teknis baru ke PTSP. Yang total di PTSP seperti apa misalnya sekarang? Kalau kita lihat dari sistem itu sekarang ratusan ribu. Sudah ratusan ribu ya? Karena kan begitu buka OSS itu kan semuanya apa saja yang kita mau lakukan usaha itu nampak. Nah, tapi semuanya ke PTSP. Nah, gitu loh. Nih kita ngobrol di awal Januari 2023. Artinya masih di tahun yang baru, tahun yang segar begitu. Betul. Otomatis 2022 ada banyak hal yang kita lalui, khususnya di DPMPTSP sendiri. Bicara soal trouble tadi sudah kita. Nah, kemudian kita bicara soal prestasi. Di 2022 apa yang sudah diraih DPMPTSP ini? Sehingga
Kalau kita lihat di berbagai media, kita lihat di berbagai info yang kita terima dari luar, baik dari pusat ataupun di daerah, kita melihat DPMPST Pekanbaru ini cukup menjadi sorotan karena tidak sedikit daerah-daerah lain yang belajar ke sini. Nah, mungkin secara prestasi apa yang kita raih, Bang, untuk DPMPTSP Pekanbaru ini selama 2022? Ya, jadi alhamdulillah selama dari tahun 2022 ini banyak sekali prestasi-prestasi yang kita peroleh. Oke. Jadi ada beberapa prestasi mungkin yang bisa kita sebutkan, dan juga di saat sekarang ini kita menjadi salah satu mall pelayanan publik digitalisasi. Jadi mungkin bisa saya jelaskan mungkin dari tahun 2022 apa saja prestasi yang kita Tapi udah bawa map ya? Udah bawa daftar ya? Udah hafal ya? Kalau udah hafal berarti lebih dari 7 nih. Iya. Oke. Coba saya tengok dulu. Iya. Ini ada sudah bawa contekannya. Oh, contekannya ya. Kalau di sekolah dulu nggak boleh nyontek, Bang. Nggak boleh. Tapi kalau di sini silakan, Bang. Jadi pada tahun 2022 ada beberapa item yang kita dapatkan penghargaan dari pusat maupun provinsi itu sendiri. Yang pertama itu kita di tanggal 15 bulan Maret 2021 kita mendapatkan pelayanan prima dari Kementerian 4RB dengan penilaian A. Kategori A. Artinya ini sesuatu yang luar biasa ya? Itu luar biasa. Sudah mendapatkan kita pada tahun kinerja A itu kan yang tertinggi begitu? Iya, A itu yang tertinggi. Tapi pada saat itu mungkin kan A itu kan dikelompokkan ada beberapa kabupaten kota mungkin yang mendapatkan predikat penilaian A. Kemudian juga pada tanggal 22 bulan Maret 2021 kita juga mendapatkan anugerah pelayanan investasi. Nah, ini adalah 10 besar kategori kota penilaian PTSP dan kinerja percepatan pelaksanaan berusaha pemerintah daerah tahun 2001 dari Kementerian Investasi atau BKPM. Nah, ini juga kita mendapatkan pada saat itu, pada tahun 2021 itu, tapi kan 2022 diberikannya begitu. Yang ketiga, kita mendapatkan pembinaan kepatuhan penyampaian laporan kegiatan penanaman modal tahun 2019 sampai dengan 2021. Kita itu Pekanbaru itu adalah hal yang sangat patuh, sehingga pada saat itu kita terbaik satu se-Provinsi Riau. Diberikan oleh selama gubernur pada saat itu di Kota Salah, caranya di Bengkalis. Kalau membacakan prestasinya agak semangat beliau, agak banyak senyum. Terus bang. Kemudian pada tanggal 8 bulan 3 juga 2022 dalam ajang penghargaan pelayanan publik tahun 2021 tersebut, pemerintah Kota Pekanbaru meraih 3 penghargaan sekaligus, di mana pada saat itu Capil mendapat penghargaan, PTSP memperoleh penghargaan pelayanan prima tingkat nasional, hasil evaluasi tahun 2021, dan Wali Kota Pekanbaru pada saat itu mendapatkan sebagai pembina pelayanan publik. Kita sudah pembina pelayanan publik di tingkat nasional. Kita sudah masuk betul. Sehingga waktu itu diberikanlah namanya ada penghargaan yaitu Piala Adicita Sewaka Pertiwi. Ini kan masih banyak sebenarnya nih. Masih banyak. Nah, kalau kita terus baca nanti durasi kita habis nih, Bang. Nah, yang paling bergengsi yang mana? Nah, yang paling bergengsi itu pada saat tahun 2022. Pertama, yaitu di Kementerian Investasi atau BKPM, kita termasuk pada saat itu nomini 8 besar se-Indonesia. Se-Indonesia. Ajang yang bergengsi itu sebenarnya karena investasi loh. Pada saat itu kita masuk di pertama penilaian mandiri namanya. Kita dinilai mandiri oleh pihak ketiga. Mereka datang dinilai, kemudian masuk kita, nilai kita itu masuk, kemudian kita diundang ke Jakarta untuk mempresentasikan. Misalkan di Jakarta, saya ingat waktu itu penilaiannya itu banyak itu dari kementerian lembaga. Itu yang presentasi kadisnya langsung ya? Iya, saya langsung. Oke. Dari BPK juga, dari Ombudsman juga waktu saat itu. Kalau saya ada 14 penguji lah pada saat itu. Saya kan pernah S2 nih, cuma 5 orang atau 6 orang yang menguji, ini 14 orang. 14 orang? 14 pada saat itu. Kalau tidak salah kan Pak Gadis juga mantan santri kan? Di pesantren kan? Iya, betul. Ilmu-ilmu lama muncul lah di situ. Jadi pada saat itu, muncullah keberanian pada saat itu kan, sehingga menghilangkan gugup kita pada saat itu.
kita tampil dengan maksimal. Iya, iya. Tampil dengan maksimal, dan pada saat itu diapresiasi lah dengan setelah kita tampil, dan para juri pada saat itu memberikan apresiasi, wah Pekanbaru luar biasa ini katanya. Iya, iya. Ini kita baru Pekanbaru ini katanya. Sehingga apa yang kita sampaikan pada saat itu kan 1 bulan kemudian adalah namanya uji petik. Iya, iya. Mereka datanglah ke Pekanbaru. Apa yang kita sampaikan? Betul tidak begitu ya? Tidak. Verifikasi lah ya. Verifikasi lah. Gitu kan. Hmm. Apa yang kita bilangkan tadi betul lah. Sehingga mereka datang. Nah, pada saat mereka uji petik 1 hari full dengan menghadirkan para pelaku usaha baik kecil, UMKM besar dan besar sekali. Pada itu kan ada beberapa UMKM itu, dari pengusaha kecil, kemudian UMKM. Itu kita kondisikan atau mereka yang? Kita tidak kondisikan. Yakin? Tidak dikondisikan ya? Oke, luar biasa. Oke, sip. Kita hanya panggil para pelaku usaha, nanti diundang, nanti datang, silakan. Tanyalah oleh tim dari pusatnya. Mereka menjawab, mungkin kita tidak tahu. Pada saat itu juga kita diberikan rekomendasi. Dipaparkan rekomendasi kita, sehingga ada beberapa rekomendasi yang mereka tidak rekomendasi. Ada 2. Pertama, capaian investasi kita pada tahun 2021. Kita ditargetkan oleh pusat 4 triliun, tapi realisasi kita 4,1 triliun. Berarti di luar ekspektasi ya? Di luar ekspektasi kan? Berarti 100,2%. Naiknya kita gitu. dari target yang ditetapkan. Betul. Tenaga kerja kita cuma 4.000 ditarget. Sehingga realisasi kita berapa? 8.016. 2 kali lipat, 200%. Jadi mereka bilang gini, kalau gini kami tidak ngasih lagi ini apa katanya. Artinya mereka tidak. Nah, oke, siap. Iya. Apa mau rekomendasi? Betul lah. Ini aja sudah melampaui. Biasanya begini Bang, kalau kita ada target 100%, capaian di atas 90 itu sudah luar biasa. Berarti ya gitu kan. Iya, sudah luar biasa. Capaian di atas 90 itu sudah luar biasa begitu. Iya. Ini malah di atas itu. Dan ada yang sampai 2 kali lipat ya. Tuh, oke. Jadi kemudian itu yang bagian sekali pada investasi ya. Sehingga kita diundang pada saat itu mendapatkan penghargaan dari Kementerian Investasi atau BKPM, sehingga kita mendapatkan hadiah. Memang hadiahnya cuma ada laptop. Jadi dari 8 nomine itu kita diberikan hadiah. Semuanya sama hadiahnya. Nah, puncaknya kapan? Hanya sebatas 8 itu atau ada yang 1, 2, 3? Iya, ini. Oke. Ceritanya dipenggal ya kan? Kami juga kaget ini sebenarnya. Iya, betul. Karena kita kan dalam bulan bersamaan ada beberapa penilaian pada saat itu. Ada dari BKPM, Kementerian Investasi, dan juga ada Menpan RB. Nah, Menpan RB juga hampir juga bersamaan pada saat itu penilaiannya. Sehingga di akhir tahun kemarin, saya ingat di tanggal 8 Desember 2022 saya dapat undangan. Ya, kalau yang mantap-mantap diingat memang. Iya. Tapi kalau masalah mungkin banyak yang lupa ini kan. Saya kan dapat undangan gitu kan. Saya laporkan ke pimpinan, Pak, kita dapat penghargaan ini. Saya sudah tidak menyangka, karena di undangan itu sebenarnya kita udah kode. Setelah provinsi, kabupaten kota itu nomor 1 itu Pekanbaru. Tapi kita kan undangan yang mungkin enggak juga gitu kan. Mungkin sebatas nominasi yang 8 tadi diundang hadir begitu ya. Tidak ada kisi-kisinya kalau kita akan mendapatkan juara atau bagaimana gitu kan. Selama ini kan saya bilang tadi dari awal, karena dulu penilaian A itu banyak, kategori A itu. Jadi ada ratusan lah gitu, kabupaten kota. Nah, jadi pada saat itu saya berangkat ke Jakarta, akhirnya mendapatkan penghargaan di saat dibacakanlah Pekanbaru menjadi peringkat pertama. Wow, luar biasa. Kita luar biasa. Peringkat pertama nasional. Nasional, oke. Yang anehnya pada saat dulu itu dipisah kabupaten, kota. Sekarang digabung kabupaten kota. Ini lebih 500 lebih loh. Yang pertama selamat kepada Pemko Pekanbaru atas penghargaan ini. Yang kedua juga harus waspada. Nah, ini kita cerita soal penghargaan. Ini kan masyarakat nonton nih. Iya, betul. Pak, jangan coba penghargaan dong, Pak. Pelayanan juga harus kami dapatkan maksimal, Pak, gitu. Nah, di 2023 otomatis ada beban besar. Beban besar bagi kita dengan sederet prestasi yang kita terima 2022. Ini kan menjadi indikator nih bagi masyarakat nih. Pekanbaru banyak ada penghargaan, otomatis yang ada di mindset masyarakat pelayanan pasti lebih bagus.
Nah, apa target Abang di 2023 ini supaya bisa lebih bagus lagi, khususnya bagi masyarakat? Karena hadirnya DPMPTSP ini kan untuk masyarakat, Betul. bukan untuk kita, tapi untuk masyarakat begitu. Jadi untuk 2023 tentu kita punya target. Betul. Kita punya target. Iya. Yang pertama, tentu kita akan menyiapkan fasilitasi terhadap kenyamanan daripada masyarakat yang datang ke PTSP. Di samping juga kita harus membangun sistem. Kalau sistem ini yang kunci utamanya adalah sistem gitu loh. Nah, sistem ini tentu kita akan upgrade terus. Artinya akan ada perbaikan-perbaikan agar sehingga mereka tidak trouble gitu. Karena kalau trouble saja, satu hari saja berapa izin yang mandek gitu. Tapi itu upaya-upaya itu kita lakukan terus, kita perbaiki terus. Baik itu dari sarana dan prasarana dari segi kenyamanan masyarakat. Kan maunya masyarakat datang itu nyaman, enak, gitu. Kemudian mendapatkan kepastian layanan gitu loh. Iya. Sebenarnya ada satu hal yang menarik yang membuat saya kembali mengundang Pak Kadis ke meja podcast ini. Ini untuk mempertegas bahwasanya kita kan dulu pernah cerita secara basic pendidikan Pak Kadis ini kan seorang santri. Ya, betul. Seorang santri yang menurut pandangan sebagian orang, kita tidak bilang semuanya, hanya sebagian orang mengatakan bahwasanya santri itu agak jauh dari IT. Iya kan? Biasanya santri itu lebih kepada agama dan lain sebagainya. Ketika dia bersaing di tingkat yang lebih luas, di tingkat bicara soal profesionalitas kinerja dan lain sebagainya, otomatis orang yang memiliki spesialisasi akan lebih diterima. Ternyata tidak. Ternyata Pak Kadis sendiri itu membantah itu. Membantah itu dengan sederet prestasi yang diterima tadi. Apakah memang faktanya begitu atau bagaimana, Bang? Atau Abang justru dulu waktu saya di pesantren ternyata memang enggak ada dapat apa-apa. Setelah itu baru saya belajar lagi itu memang ternyata dulu tuh ada bekal sampai sekarang. Gimana? Jadi begini. Sebenarnya di pesantren itu semuanya tercakup semuanya. Tercakup. Dalam ada yang mengatakan itu hadis, ada yang mengatakan itu pepatah. Utlubu bil tuntutan ilmu itu walaupun di negeri Cina. Artinya apa? Utlubul ilmu walau bisin. Walau bisin. Ini udah mulai lupa nampaknya nih. Kebanyakan ngitung investasi, jadi lupa. Jadi lupa ini. Atau kalau begini pada ala musim-musiman. Ini masih lancar, masih lancar. Beliau tidak mau di disclaimer seperti itu langsung beliau bantah. Oke. Iya, terus. Artinya apa? Di pesantren itu sebenarnya sudah tercakup semua. Artinya apa? Bekerja, berusaha, belajar. Apapun bidangnya. Apapun itu. Jadi walaupun tadi dibilang saya dari pesantren, mungkin keilmuan IT-nya kurang, tapi kalau kita ingin belajar, kan sudah tidak salah. Kita ada tim IT, kita belajar, panggil mereka. Betul. Ini bagaimana ini? Kita harus tahu juga. Jadi seperti apa? Ada beberapa narasumber kita, Bang, yang memang awalnya dari pesantren dan ternyata sekarang itu bisa berkiprah di tingkat yang lebih luas. Satu hal yang saya tangkap, ternyata pesantren ini memiliki basic yang cukup baik dalam membina karakter. Betul. Seseorang itu terbentuknya justru dari karakter itu. Betul. Nah, gimana? Abang sependapat ada dengan ini? Karena karakter yang sudah kokoh ini mau dibawa kemana aja jadi gitu. Betul. Jadi kita mau kemana aja, insya Allah bisa gitu kan. Kan kunci tadi belajar. Tadi disebutkan tadi kan. Tentunya ilmu itu walaupun sampai ke negeri Cina. Artinya apa? Kita jangan berhenti di situ. Kalau kita tidak paham, tidak tahu, bertanya, belajar pada orang yang paham, pada orang yang mengerti. Jadi tekad ini yang Abang terima dari santri dulu, Dari Bang? santri itu dia. Kita tidak boleh, tidak boleh malu belajar, bertanya kepada teman-teman kita yang di PTSP yang sudah lama. Apa kenangan yang Abang masih ingat dulu waktu Abang masih bersekolah sebagai santri itu? Apa kenangan yang paling Abang ingat dan itu sampai sekarang menjadi motivasi Abang untuk misalnya berbuat kalau kita menemui kendala pokoknya harus begini. Apa ada momen yang paling Abang ingat? Di saat di pondok dulu, di pesantren dulu, kalau kita kan sering belajar. Itu tuh ada namanya muzakarah. Muzakarah ini kan sebenarnya kan kalau dibawakan ke pemerintah ya rapat-rapat lah. Ruang diskusi ya. Ruang diskusi gitu. Kita bawa rapat-rapat para kabit-kabit kita itu. Di sana sudah ada muzakarah ya? Muzakarah namanya sebenarnya. Betul. Tapi sama aja, kita kan membahas nih. Ini ada permasalahan ini gitu kan. Kita panggil rapat, kita bawa rapat.
ini berdasarkan seperti apa. Kita minta tanggapan-tanggapan semua, akhirnya selesaikan. Seperti juga di Muzakarah. Ketika kita membahas suatu ini kan masalah, kita kan berpendapat tuh, mengatakan ini. Ada perdebatan. Benar. Gitu lah. Sehingga merucut dia ke suatu tujuan. Nah, setelah sampai di dunia kinerja, ternyata ini kita lakukan lagi. Yang membedakannya hanya topik masalahnya saja, Bang. Masalah saja. Oke. Masalah bersama. Nah, itu dia mungkin dengan adanya sering kita mungkin ngajak-ngajak rapat diskusi dengan teman-teman, saya lebih kepada teman-teman saja, kepada teman-teman PTSP, karena saya menganggap mereka lebih senior pada saya sebenarnya, karena sudah lama juga di situ kan. Jadi saya itulah. Dari kita tidak tahu sama sekali, akhirnya dengan ada diskusi kita jadi paham, oh ini ya permasalahannya, mana solusinya, ini solusinya, begini solusinya. Nah, itu mungkin yang membuat kita di tingkat nasional beda dengan yang lain, karena kita dikunjungi di akhir kemarin di 2022 itu banyak sekali kunjungan yang datang ketika kita diumumkan menjadi tingkat 1. Kunjungan ini maksudnya dari kawan-kawan kabupaten kota lain atau bagaimana, Bang? Iya, se-Indonesia. Ada dari Bali, Badung gitu kan. Ada dari Sleman kemarin. Yang belajar ke kita begitu. Mereka malah buat surat, di situ dituliskan ingin belajar. Ingin belajar ke PTSP. Pekanbaru ke PTSP Pekanbaru. SPT-nya itu seperti itu. Jadi ya kita berikanlah apa yang ada sama kita berikan, dan juga kita juga tidak menutup kemungkinan, kami bilang juga kepada mereka mungkin ada hal-hal yang mereka juga punya, kami akan juga adopsi nanti gitu. Untuk menambah kasana daripada PTSP kita itu sendiri. Yang pertama, kembali kami sampaikan selamat kepada DPMPT SP Kota Pekanbaru, khususnya Pemko Pekanbaru ya, atas sejumlah prestasi yang diraih. Tetap berkarya, Bang, tetap berinovasi. Karena yang namanya perkembangan IT ini kan detik per detik, dia tidak bisa kita merasa puas di satu titik. Hari ini kita puas, ternyata besok pagi sudah ada yang baru begitu. Nah, kemudian harapan kami ya pelayanan kepada masyarakat harus tetap ditingkatkan. Terima kasih Pak Kadis sudah hadir ke podcast ini. Terima kasih atas mungkin dengan berbagai macam kesibukannya sudah berbagi cerita di podcast ini. Sukses terus Pak Kadis. Selamat datang di dunia nyata, karena ini bukan mimpi. Akmal Khairi.